Pernahkah Anda bertanya, sebenarnya Anda harus berinvestasi secara persentase atau secara proporsi akan uang yang ingin Anda investasikan lebih baik ditempatkan ke saham berapa persen, ataupun mau dengan digabung dengan deposito berapa persen, atau juga mau digabung dengan emas berapa persen, dan bagaimana hasilnya selama ini. Nah, kalau Anda pernah berpikir atau bertanya-tanya dalam diri Anda, maka pada tema kali ini kita akan membicarakan hal tersebut, yaitu bagaimana cara mengatur besaran investasi dan bagaimana rekam jejak kinerjanya ke belakang. Oke, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda selalu mensupport untuk channel ini bisa berkembang. Dan semoga apa yang kami berikan, apa yang kita berikan atas di channel ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda, memberikan ide baru, dan juga menggerakkan hati Anda untuk bisa cerdas dalam menggunakan uang Anda untuk hari ini dan masa yang akan datang. Bila Anda ingin berkenalan dengan saya, ingin mendapatkan jadwal mengenai kelas, ataupun bertanya mengenai buku apa yang tepat untuk Anda baca, Anda bisa hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Itu kalau Anda ingin bertanya mengenai buku. Sedangkan kalau Anda ingin berkenalan dengan saya, Anda bisa secara langsung menghubungi nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Sekali lagi, at WhatsApp saya sekarang 0895 0708 0789, atau bisa cek pada kolom deskripsi. Nah, kita lanjutkan materi pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan membicarakan mengenai sebenarnya portofolio investasi yang bisa kita tempatkan. Besarannya berapa, benchmarknya apa, dan hasilnya seperti apa ke belakang. Sebab apa? Melakukan sesuatu ke depan tanpa pernah melihat apa yang terjadi ke belakang, sebenarnya kan seperti orang tebak-tebakan. Dan apa Anda bisa melakukan uang Anda dengan cara seperti itu? Ada sebagian orang yang mengatakan bisa. Namun, ketika hasilnya negatif, apakah Anda tetap kuat untuk melanjutkan? Itu pertanyaan besar selanjutnya. So, kita akan mulai apa materi pada hari ini. Yang pertama, mari kita tetapkan dulu instrumennya mau apa yang sebagai bagian dari penempatan uang-uang kita. Maka saya usul. Saya akan coba bagaimana kalau sebagian kita depositokan. Yang kedua, bagaimana kalau kita pergi ke saham. Yang ketiga, bagaimana kalau Anda investasi emas. Yang keempat, bagaimana kalau Anda juga menyimpan dolar. Meskipun pada beberapa video saya suka bilang bahwa dengan Anda menyimpan dolar banyak-banyak, secara tidak langsung Anda menginginkan negara kenapa-napa. Sama juga sebenarnya sih ketika Anda menyimpan emas, semakin buruk perekonomian dunia, emas akan naik harganya. Kenapa? Ya karena safe haven itu sendiri. So, mungkin kita tetap harus membuka mata bahwa ini adalah instrumen yang umum orang gunakan. Umum dan mudah untuk dijangkau oleh semua orang. So, secara fair kita tetap akan pakai keempatnya. Selanjutnya adalah kita tidak bisa hanya menetapkan yang nama instrumennya, tapi kita juga mesti tetapkan tujuan tahun yang ingin kita investasikan. Saya mau investasi setahun saya ingin investasi 3 tahun saya ingin investasi 5 tahun Loh, kenapa Ryan? Gak usah, teruskan aja. Maunya aja, mau 5 tahun boleh, nanti sekenanya 3 tahun. Hati-hati. Sesuatu portofolio investasi ternyata bagus di 1 tahun, di dalam video ini dapat terbukti jelek di 5 tahun. Dan demikian sebaliknya, di 3 tahun terbaik ternyata 5 tahunnya jelek. So, bila Anda menetapkan mesinnya salah, Anda bisa nggak nyampe ke tujuannya. Maksudnya tuh seperti itu. Oke? Berapa harapan investasi per tahun? Berapa investasi per tahun harapan investasi? Itu penting. Kenapa? Saya pengen investasi saya sekian persen Atau Anda bilang sebesar-besarnya. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Sebesar-besarnya itu tidak bisa diukur. Kita harus bisa mengukur target yang kita inginkan dengan jelas. 5%. Anda bilang kekecilan. Oke. Ketika Anda bilang 15%, masuk akal atau tidak? 25% masuk akal atau tidak? Kalau tidak masuk akal dijadikan target, berarti yang ngasih target yang boten-boten, yang enggak gitu. Loh, Pak, yang namanya hidup ini kan harus mengalahkan rekor. Iya sih, betul juga. Tapi sekarang begini, Anda mau komit nggak? Kalau ternyata Anda bilang, Anda minta 15%, tidak tercapai. Dengan konsekuensinya Anda nambah jumlah investasinya, Anda siap nggak? Oh ya enggak, Ryan. Wah ya susah. Syaratnya diperberat, tapi tidak mau ada konsekuensinya. Biasanya terjadi seperti itu.
Jadi misalnya gini ya, saya ceritakan sebelum kita lanjut mengenai hitungannya itu gampang. Mengenai hitungan itu gampang. Sesuatu yang sudah ada olah datanya kita bisa hitung dengan sama-sama. Kita bisa lihat sama-sama. Tapi mindset itu susah untuk diubah. Coba aja Anda bicara dengan orang yang jauh lebih tua dari Anda. Walaupun salah, apakah Anda bisa membuat mereka berubah? Nggak bisa, sama dengan diri kita. Kita sudah terlanjur tua. Kita sudah punya keyakinan menempel di badan kita. Apakah mudah untuk diubah? Nggak bisa, susah sekali. Betul ya? Nah, jadi ketika Anda mengatakan, oke, saya mau investasi 10%, misal targetnya. Ternyata tidak tercapai. Bagaimana caranya untuk mencapai 13%? Segampangnya adalah tambahkan investasinya. Segampangnya, berhematlah, tambahkan investasinya. Secara tidak langsung akan naik persentasenya. Sebenarnya jadi begitu gitu. Tapi itu tidak mudah untuk dilakukan. So, tentukan dengan jelas berapa harapan investasi per tahun Anda inginkan. Dan buatlah sesuatu catatan yang masuk akal. Ingat, ini bukan kelas motivasi. Motivasi tidak berguna di sini. Motivasi yang terbaik itu adalah uang Anda bertambah, gitu ya. Oke, tentukan jenis pembelian. Sekali-kali, berkali-kali, teratur, atau semau gue. Iya dong. Tidak teratur itu kadang pas punya duit mau invest. Kalau lagi nggak punya duit nggak mau invest. Bisa saja, tapi akhirnya akan sangat sulit diukur kalau Anda tidak teratur. Saya meminta Anda tidak besar. Saya tidak meminta Anda tidak ada. Tidak ada, ngapain lu nontonin video ini juga gitu ya. Tapi saya ingin Anda sebenarnya berkali-kali dan teratur. Ini lebih baik daripada sekali-kali dan tidak teratur pula. Nah, tidak bisa diukur. Oke? Jadi kalau mau terukur, berkali-kali dan teraturlah. Nah, ini dia tugas paling berat. Oke, kita sudah tentukan 4 instrumen. Mari kita tentukan, kita mau pelajari dari tahun berapa. Saya data hanya punya dari 2006 sampai 2020 yang setara, semuanya ada. Boleh saya pakai data itu? Boleh dong ya, orang video-video saya yang bikin. Boleh. Dengan pembelian berkala setiap tahun, setiap bulan, udah ngeledekin orang, salah. Berkala setiap bulan, untuk 1, 3, dan 5 tahun. Dan akan cenderung untung atau positif kalau dengan pembagian portofolio seperti apa, itu yang akan kita coba cari. Mungkinkah ada 1 tahun itu selalu positif dengan 1 jurus, yaitu misalnya umpama 100% di deposito, misalnya begitu ya. Mungkin nggak gitu ya. Dan saya sudah siapkan untuk Anda Excel-nya, agar Anda bisa ngitung sendiri, agar Anda bisa mengolah sendiri. Sebelum saya akan jelaskan hasilnya, saya akan coba kasih lihat bagaimana saya membreakdown Excel ini. Ya, kita sudah sampai di Excel-nya. Secara sederhana, warna yang kuning selalu di dalam Excel yang saya buat, warna kuning adalah yang bisa Anda ubah. Kalau tidak kuning, maka tidak bisa diubah. Kalau bukan biru, bukan topi saya, ya kan? Kalau tidak jingga, bukan topi saya. Kalau tidak kuning, maka tidak bisa diubah. Ryan, kenapa harus kuningnya dikuningin, yang lain kita tidak ubah? Ya, kalau Anda sudah mengerti cara berpikirnya, monggo ada buat sendiri. Bisa jadi saya ada salah. Kenapa? Ini adalah murni edukasi. Edukasi itu ya, kalau salah yang bikin ya saya mohon maaf gitu ya. Karena ketidaktelitian saya, human error, manusiawi dan lain sebagainya. So, saya akan coba ceritakan. Yang pertama adalah di sini adalah nominal investasi per bulan. Di sinilah target return. Target return itu per tahun. Kita bikin target return per tahun, tapi kita hitung per bulan karena ada compounding interest-nya. Kita anggap bahwa ada konsep bunga berbunga di sana. Lalu ada komposisi adalah menabung, saham, emas, dan dolar. Ya, Anda bisa terapkan di sini dengan nilai 100%. Jadi umpamanya Anda mau masukin 100% di saving, 0% berarti seperti ini. Berarti namanya adalah Anda 100% di deposito, yang lainnya tidak Anda tempatkan uangnya. Oke. Nah, hasilnya nanti akan tercantum di sini. Hasil tercantum di sini adalah saving, saham, emas, dan beli dolar. Jadi kalau Anda taruh 100% di sini akan 0. Kenapa? Karena dianggap tidak ada investasi. Tapi kalau ternyata Anda bikin jadi 50-50 di sini, maka secara otomatis maka 500.000 dari uang 1 juta Anda akan ditempatkan pada deposito, 500.000 Anda akan ditempatkan pada saham. Kalau di sini kita gunakan acuan indeks harga saham gabungan. Bisa saja Anda mendapatkan saham yang lebih baik kinerjanya daripada indeks harga saham gabungan dari 2006 sampai 2020. Yes, bisa. Tapi akan sangat terfokus kepada saham tersebut. Dan Anda akan jadi bias karena tiba-tiba Anda seperti diminta untuk membeli saham tersebut oleh Ryan. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah cara berpikirnya. Ini adalah kerangka. Ini adalah framework buat kita.
Oke, nah sekarang setelah Anda melihat seperti ini, maka bagaimana cara membaca? Maka dengan Anda menaruh 500.000 pada saham, deposito dan 500.000 pada saham, sebenarnya datanya sudah terolah di belakang. Dan sudah kita lakukan yang namanya compounding. Jadi dua ini adalah return, ini adalah target yang telah tercompounding. Tercompounding itu apa sih Ryan? Tercompounding itu adalah 1 juta. Anda masukkan uang, 5% dibagi 12, berarti ada bunga di bulan pertama. Bulan kedua adalah 1 juta ditambah pokok pertama ditambah dengan bunga bulan pertama. Itu akan dibungakan kembali. Sehingga bunga akan dibungakan terus menerus. Nanti Anda akan mendapatkan sesuatu kondisi yang menarik. Kenapa? Compounding interest ini pada akhirnya ketika Anda menaruh uang 12 juta, pada awalnya ketika setiap bulan Anda taruh dikali 12%, mungkin harusnya Anda bilang begini, nanti dulu Ryan. Kalau saya bilang 5% per tahun, berarti kan 12 juta, 5% itu kan harusnya adalah 60.000 Ryan. Iya dong. Salah, 12 juta 10% 1 juta 600.000 Ryan. Harusnya di sini 12 juta 600 dong Ryan. Yes, betul. Kalau Anda hitung dari bulan pertama 12 juta. Tapi kan Anda tidak menaruh uang Anda sebanyak 12 juta di awal. Melainkan Anda membagi 12 juta dibagi 12 kali pembelian. Sehingga setiap bulan adalah 1 juta. Loh kok enak banget. Bunga minta dihitung sebesar-besarnya di awal. Duit dimasukin setiap bulan loh. Ya ojo kayak ngono to gitu ya. Jadi artinya 12 juta 278 ini akibat bunga berbunga dengan uang yang ditambah. Tapi bunganya juga mengikuti besaran bunga berbunga akibat seiring dengan waktu bunga itu dibungain kembali. Oke, itulah disebut dengan compounding interest. Nanti akan menjadi sangat menarik. Semakin lebar waktunya, maka compounding itu akan semakin menguat. Oleh karena itulah kenapa yang namanya compounding interest disebut sebagai keajaiban dunia ke-8 oleh ke-8 apa ke-7? Ke-8 ke-8 oleh Einstein ketika dia diwawancara gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, bila Anda lakukan 50% menabung 50% di saham dari tahun 2006 menuju 2020, apa yang terjadi dengan uang Anda? Maka adalah yang ada di sini adalah hasil daripada investasi Anda. Ini adalah target acuan daripada return yang sudah Anda tetapkan di awal. Maka secara sepintas ini menarik karena ada cukup banyak bulan yang Anda beat the market, beat the target. Ya, jadi dari 2006-2020 yang tidak beat the market adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menarik toh. Kenapa? Karena totalnya adalah 15, Anda cuma kalah 6. That's good dong. Oke. Lalu Anda bilang begini, Pak, kalau saya bikin 100% di sini nasibnya apa dengan 0%? Yes, Anda kalah total. Loh, kok bisa kalah total, Pak? Loh, iya, karena pertama, Anda mendapatkan bunga berbunganya ini cuman lebih kecil, umpamanya dari 5%. Ya kan? Di sini yang saya gunakan adalah LPS. LPS yang berubah. Kan LPS itu berubah tuh setiap tahunnya ya. Setiap tahun, secara berkala ini berubah terus-menerus. Maka ini sudah saya sesuaikan. Tuh, ini sudah saya sesuaikan terus LPS-nya. Ya, sehingga ini sudah menjadi sangat current ya. Bukannya artinya saya tetapkan LPS di awal. Misalnya pada saat ini saya membuat video 3,5. Unfair dong. Karena dulu kan nggak 3,5. Kira-kira jadi begitu. Saya sesuaikan dengan bulan pada saat itu terjadi. Oke. Sama juga dengan Jakarta Stock Exchange. Itu juga saya gunakan datanya adalah benar-benar harga penutupan. Dan sudah saya kondisikan dengan kondisi yang saat ini. Kira-kira seperti itu. Sehingga membuat Anda bisa mengikuti angka ini seperti disimulasikan Anda berinvestasi di masa yang lalu, nasib Anda kayak apa sekarang. Dan itu juga pada emas dan juga itu kepada nilai tukar. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya ganti menjadi 0. Di sini saya jadikan emas 100%. Apa nasibnya Ryan? Ya Anda lihat sendiri. Better mana Ryan? Saham 100% atau emas 100% untuk 1 tahunan? Sayangnya jawabannya adalah better saham. Kok bisa? Plusnya lebih banyak. Anda bisa lihat di gambar, plusnya lebih banyak. Dan yang kedua, saya sudah melakukan adjustment dengan saya jumlahkan nilai ini semua, saya jumlahkan. Ternyata di sebelah kanan ini, Anda perhatikan, ketika 100% saham diakumulasikan ternyata 8.400.000. Tapi kalau Anda 100% di emas, hasilnya adalah cuma 1,8 plusnya. Berarti better apa? Better saham tentunya. Lalu kalau misalnya dolar full bagaimana? Apakah bisa lebih baik? Tidak.
Berarti secara 1 tahunan pun sebenarnya kalau untuk mencari target dengan sudut pandang adalah 5% per tahun, maka sebenarnya saham masih sangat masuk akal. Ya, meskipun tidak disarankan sebenarnya hanya berinvestasi pada single saham saja. Saya pribadi saya tidak melakukan itu karena ya ketika Anda mendapatkan di dalam kondisi yang upside dan downside yang begitu dalam, kadang-kadang orang tidak bisa menerima. Oke, so diversifikasi adalah suatu hal yang penting. Nah, dari data ini yang sudah saya olah, apa sih kesimpulannya? Nanti Anda bisa gunakan sendiri, Excel-nya Anda bisa ambil. Saya sudah siapkan Excel-nya di googl.my.id/portoku. Cek ada di bawah deskripsi, Anda bisa gunakan, yaitu googl.my.id portoku. Anda bisa Excel-nya ditarik dan Anda bisa olah dengan data Anda sendiri. Silahkan Anda cari dan please kasih saran ke kita juga hasil yang terbaik lebih baik apa. Karena kan bisa jadi saya tidak seteliti Anda, ataupun ternyata ada strategi tertentu yang sifatnya koma-koma menghasilkan suatu return yang lebih bagus. Ya go ahead, Anda boleh sarankan di kolom chat tentunya ya. Nah, saya memberikan beberapa kesimpulan bagi Anda. Yang pertama, target dengan 5% 1 tahun dan dibagi rata kepada 4 instrumen. Ini adalah hasilnya. Jadi 25, 25, 25, 25. Hasilnya adalah dengan target sama tapi komposisi berubah tanpa deposito. Menurut saya, ternyata dengan di take out deposito memberikan hasil yang lebih baik secara besaran. Nilai plusnya menjadi bertambah. Tapi apakah ini disarankan dengan Anda melakukan seperti ini? Bisa ya, bisa tidak. Selama Anda ternyata jatuhnya, bayangkan Anda di tahun 2019, maka apakah Anda siap bahwa ternyata ketika Anda mau pakai uangnya dalam 1 tahun, hasilnya negatif? Siap Ryan, oke. Dan bisa saja nilainya cukup besar. Misalnya di 2008, uang Anda harusnya adalah 12.278 secara target. Anda hanya dikembalikan 11.211, which is Anda rugi dengan nilai besaran rugi 1.062. Tapi ada pada satu masa, misal kita ambil yang ekstrim 2007, Anda seharusnya kembali uang 12 juta tapi dikembalikan 14 juta. Artinya sebenarnya setara antara tingkat resiko dengan tingkat reward yang didapatkan, dan bahkan dalam keadaan akumulasi ini dijumlahkan, hasilnya pun plus, berarti kecenderungan Anda happy. Seperti itu. Kesimpulan sementara, dengan data 2006 sampai dengan 2020, membagi portofolio sama rata tidak memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan digeser pada portofolio tanpa deposito. Kenapa? Karena deposito bunganya kecil. Misal saham dengan emas dengan falas, atau saham dengan falas saja. Itu memberikan return yang cukup baik. Meskipun pada tahun-tahun yang ada komposisi 50% saham dan 50% emas, bukan menghasilkan potensi untung lebih dibandingkan melibatkan falas. Tapi akumulasi dari data 2006 sampai 2020 memberikan hasil yang terbesar. Jadi, misal ya, Anda menggunakan 50% saham dan 50% emas. Kita balik ya. 50% saham, 50% emas. Ini kan bagus ya. Ini dengan nilai 5.100.000. Mari kita ganti dengan 33, 33, 34. Ups, maaf. Ya. Jadi Anda mendapatkan upside yang lebih baik, potensial akumulasi lebih, tapi kecenderungan untung lebih sedikit. Lihat, perhatikan ya, perhatikan dengan baik di bagian ini. Ini lihat, perhatikan hijaunya. Dengan saya bagi menjadi 33, 33, 34. Saya bagi dolarnya menjadi 0. Tapi emas dan sahamnya 50, 50. Nah, lebih sedikit ya nilai positifnya. Tapi apa? Nilai plusnya, akumulasinya lebih tinggi. Berarti sebenarnya ada dalam 1 tahun Anda mendapatkan return yang lebih besar. Tapi dalam tahun yang lain Anda mungkin mendapatkan rugi. Tapi kalau secara tahun-tahun ini dijumlah, menghasilkan return yang lebih besar secara akumulasi. Jadi ini jadi lebih signifikan. Sebenarnya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, menariknya 100% di saham memberikan nilai akumulasi dengan potensi terbesar. Jadi ketika Anda bilang, oh saya mau 100% di saham untuk 1 tahun, sebenarnya menghasilkan akumulasi terbesar nggak? Ya kita buktikan saja. Perhatikan dengan baik. Nilainya langsung up menjadi 8.482. Plusnya lebih banyak juga. Jadi ketika ada orang yang bilang begini, sama juga, ini menjadi teguran buat saya. Saya selalu bilang kepada banyak orang bahwa investasi saham 1 tahunan itu berisiko. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tahun-tahun yang ada, dari tahun 2006 sampai 2020, statement saya itu patah dengan sendirinya. Kenapa?
memberikan kecenderungan rata-rata positif. Lihat, hijaunya lebih banyak. Yang kedua, kalau ini diakumulasi hasilnya juga besar, 8.400.000. Tapi trade off-nya adalah ada saja 1 tahun Anda malah rugi besar. Contoh, harusnya Anda dapat 12.200.000, Anda cuma bawa pulang 7 juta. Berarti Anda rugi 4.300.000. Menjadi related dengan statement pertama saya adalah ketika Anda dalam kondisi sial, tanda kutip, dan menghasilkan nilai yang negatif tapi besar, banyak orang yang tidak happy akan kejadian ini. Dan itu pun bukan hanya terjadi sekali, tapi juga terjadi di tahun 2019. Baru-baru saja terjadi. Jadi saya yakin betul ada orang yang dari 2018 atau dengan sampai 2020 melakukan gerakan nabung saham. Ketika dia mereview portofolio 1 tahun, dia tidak happy. Apalagi kalau saya geser ke tahun ininya. Ketika dia lakukan dari 17 ke 2020, saya yakin ada orang yang 100% portofolio saham juga tidak happy. Kenapa? Sama-sama menghasilkan return yang negatif. Dibandingkan targetnya tidak tercapai. Ya kalau di tahun 2017 ke 2020 mungkin agak aman ya. Kenapa? Karena at least 1 juta dikali 36 hasilnya kan 36 juta. Dia di atas 36 juta, dia cukup happy lah. Pernah keluarin uang 36 juta, kembali di atas 36 juta masih boleh petantang-petenteng. Tapi kalau ada orang yang menghitung dengan target compounding interest, dijamin tidak happy. Kenapa? Karena di bawah target compounding interest 5% pula. Apalagi kalau ini dijadiin 10%. Motiar gitu loh, tambah parah hasilnya gitu ya. Oke, saya rasa ini menjadi cukup jelas. Dan saya lanjutkan lagi, 3 tahunan dengan membagi portofolio berimbang 25% masing-masing dengan target 5% per tahun compounding menghasilkan kecenderungan hasil positif. So, buat Anda yang selama ini bertanya-tanya sebenarnya target 5 tahunan saya bisa berapa? Mungkin selama ini saya sempat bilang mungkin di 12%. Ya oke lah, itu agak agresif. Karena apa? Karena saya meng-cut off datanya dengan data sebelum adanya penurunan GDP dunia, growth domestic product dan economic growth di 2016. Mungkin saya terlalu agresif. Mari kita turunkanlah. Dari 12 mungkin kita turunkan menjadi 8 atau 6, bahkan menjadi 5, sehingga hasilnya menjadi banyakan plusnya. Seenggaknya kalau banyakan plusnya kan Anda happy daripada Anda mentargetkan tinggi tapi ternyata nggak kejadian, lebih senep lagi gitu kan. So, ini menjadi suatu refleksi buat kita. Ternyata dengan membagi portofolio secara berimbang dengan target 5% itu masuk akal. Seenggaknya itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan bagian ini. Selanjutnya, ternyata dengan target 10% per tahun compounding, membagi 0, 30, 40, 30, jadi 0 deposito, 30 saham, 40% emas, 30% falas, memberikan nilai akumulasi positif yang tinggi dan kecenderungan menghasilkan nilai yang profit. Pak, tapi tadi yang 5% kan lebih bagus. Iya, 5% lebih bagus, lebih banyak hijaunya di kanan. Cuma kan ente nggak happy kan dengan dikasih 5%. Tapi dengan portofolio yang sama, kalau Anda adjust jadi 10%, Anda keteteran. Tapi kalau Anda jadikan 0, 30, 40, 30, menghasilkan return yang positif dan akumulasi positif yang tinggi. Oke, ini bisa menjadi inspirasi buat kita sama-sama. 3 tahunan dikombinasi 2. Oke lah, saya nggak mau 30, 40, 30 Ryan. Saya mau hanya 2 saja. Misal, saya mau emas dengan beli dolar. Ternyata, ini data yang lebih menarik. Yaitu, dengan Anda 3 tahunan investasi, dengan Anda masukkan emas dan falas saja, men-take out saham, menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi bisa menjadi refleksi baru gitu. Oh ternyata 3 tahunan naruh di saham, dibandingkan saya melibatkan saham, saya tidak melibatkan saham, saya hanya melibatkan kepada sektor emas dan juga falas, hasilnya lebih bagus, positif lebih tinggi. Sama-sama juga di tahun-tahun 2014 sampai 2020 jontor kan. Ini kan sama-sama jontor. Tapi perhatikan dong. Tuh, mengecil kan? Yes, oke, Ryan, oh nggak bisa dong. 2016 ke 2018 minus gede. Iya, bedanya juga 3.400.000 sama 4 juta, sama-sama senep. Iya kan? Gitu kira-kira. Oke? Clear ya? Terus, tapi awas. Ternyata, kalau Anda menggunakan emas dan falas saja Anda geser di 5 tahunan, Anda balik jadi rugi. Jadi, sebuah racikan mesin itu tidak bisa digunakan sama seluruh kondisi. Ini sama seperti kalau Valentino Rossi lagi ngebut di tanah yang lembab sama tanah yang kering, pakai ban yang sama. Nggak bisa. Kepotannya pasti beda. Jadi Anda juga harus aware bahwa ketika Anda memperpanjang sebuah investment horizon ataupun Anda memperpendek sebuah investment horizon tanpa Anda mengadjust portofolio Anda dalam bahaya besar. Clear? Harusnya clear lah, masa nggak clear ya.
Contoh, nih lihat. Tiba-tiba dengan 5 tahunan emas sama beli dolar langsung terkapar Anda, rugi banyak. Dan semua tahun. Berarti ini adalah racikan portofolio paling salah. Ya kan? Kalau masih ada plusnya banyak, itu berarti lumayan optimal. Kalau minusnya banyak kan berarti Anda mesti ganti jurus, Anda mesti ganti portofolio. Misal, ternyata dengan 25% setara target 10%, 5 tahun hasil tidak memuaskan. Kenapa? Karena akumulasinya negatif. Ini kalau dijumlah hasilnya negatif nih. Berarti hampir dalam setiap tahun Anda selalu tidak happy dengan hasil investasi. Bagaimana cara memperbaiki? Ternyata hasilnya adalah 45, 45, 10. Tetap men-take out deposito. Apa kesimpulannya? Deposito tidak bisa dijadikan investasi jangka panjang. That's it. Nggak ada kata titik, koma, bagi, atau tapi, nggak ada. Kenapa? Karena memang nilainya cenderung kalah dengan target yang Anda inginkan. Sehingga ini mungkin yang menarik. 45, 45, 10. 45 saham, 45 emas, 10 falasnya. Berarti falas menjadi biang keroknya. Kenapa? Loh iya, ketika Anda lakukan seperti ini, Anda babak belur. Tapi ketika Anda bagi sama rata, tidak menarik. Ketika Anda ubah menjadi 45, 45, 10, memberikan hasil yang cukup menarik. Kenapa? Upside-nya besar. Iya dong, iya Ryan, tapi nggak bisa Ryan. 2011 kedua jontor nih 11 juta. Iya satu. Betul, pasti nggak happy. Tapi mau mencari apa? Hidup ini kan pasti tidak bisa menyenangkan seluruh pihak. Sudah bikin video kayak gini, juga dibilang, ditanya balik, lu invest nggak? Tanya begitu. Kedua, ketika kita pamer portofolio, kita juga salah. Bener, hidup tuh nggak bisa menyenangkan seluruh pihak. Udah kita edukasi pun di ujung sana bilang, edukasi lu nggak ada manfaat. Nggak apa-apa juga, tetap lakukan juga gitu ya. Kenapa gue jadi curhat di sini? Anyway, habis sudah materi saya. Anda bebas untuk menentukan hidup Anda mau kemana. Tidak menghitung masa depan tanpa melihat masa lalu. Anda berspekulasi. Anda menaruh kepada satu tempat berarti Anda tidak melakukan diversifikasi. Katanya ada metode itu yang terbaik karena dengan skill yang sangat hebat tidak terkalahkan. Silahkan. Saya sih orang bodoh. Belajar banyak salah. So, itu saya kembalikan kepada Anda. Dan Anda boleh download untuk Excel-nya. Anda bisa download Excel-nya di googl.my.id portoku. Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Dan bila Anda ingin bertanya kepada saya, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Dan ini adalah salah satu materi yang kita bahas di Asset Planning Class. Asset Planning Class itu tidak diadakan setiap bulan. Bila Anda ingin mengikuti Asset Planning Class, Anda bisa hubungi tim saya di 0852 888 26187 untuk mengikuti Asset Planning Class di bulan Maret. Kalau Anda terlewat yang di bulan Maret 2021, mungkin Anda baru bisa ikut 3 bulan atau 2 bulan ke depan. So, silakan Anda bisa mendaftar sekarang di 0852 888 26187. Atau Anda kalau ingin memesan buku yang tepat untuk Anda baca, kalau Anda bingung karena buku saya totalnya ada 18 judul, Anda bisa hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, selalu jaga kesehatan Anda. Salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 50 70 80 789. 089 50 70 80 789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.